Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, ungkapan bahwa puncak spiritual adalah ketika seseorang tidak lagi merasakan sakit hati, sesungguhnya bukanlah penegasan bahwa rasa itu hilang dari kemanusiaan, tetapi penjelasan bahwa rasa itu telah berubah hakikatnya dari sesuatu yang mengikat menjadi sesuatu yang dilewati, dari sesuatu yang menguasai menjadi sesuatu yang disaksikan. Pada awal perjalanan, hati manusia ibarat wadah yang sempit, mudah penuh oleh ketersinggungan, mudah keruh oleh ucapan orang, dan mudah retak oleh perlakuan makhluk. Karena pusat kesadarannya masih berputar pada diri atau nafs. Pada aku yang merasa memiliki kehormatan, hak, dan harapan tertentu terhadap dunia. Dari sinilah sakit hati lahir. Ia bukan semata-mata karena perbuatan orang lain, tetapi karena adanya tuntutan batin yang tidak terpenuhi. Namun ketika seseorang mulai menempuh jalan ma'rifatullah, ia perlahan disadarkan bahwa segala yang terjadi di alam ini tidak berdiri sendiri, tidak liar tanpa kendali, melainkan berada dalam lingkup ilmu, kehendak, dan ketetapan Allah yang maha halus pengaturannya. Allah menegaskan dalam Al-Quran, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sehingga pada tahap ini, seorang hamba mulai mengalihkan pandangannya dari makhluk menuju sang pencipta makhluk, dari sebab lahir menuju hakikat batin. Ia tidak lagi berhenti pada siapa yang menyakiti, tetapi mulai menyelami mengapa Allah menghadirkan peristiwa ini dalam hidupku. Dan dari sinilah rasa sakit mulai kehilangan kekuasaannya, karena ia tidak lagi berdiri sendiri sebagai luka, melainkan menjadi pesan, menjadi isyarat, menjadi jalan pendidikan ilahi. Semakin dalam makrifat itu tumbuh, semakin jelas bagi seseorang bahwa sakit hati sejatinya adalah bayangan dari ego yang masih menuntut pengakuan. Selama masih ada bagian dalam diri yang ingin dipuji, dihormati, atau diperlakukan sesuai keinginannya, maka selama itu pula pintu sakit hati akan selalu terbuka. Namun ketika cahaya pengenalan kepada Allah mulai menerangi hati, perlahan ego itu melemah, tuntutan itu mencair, dan identitas diri sebagai aku yang terpisah dari kehendak Allah mulai luluh. Disinilah terjadi perubahan yang sangat halus namun mendasar. Seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan sebagai hamba yang sedang digerakkan dalam skenario ilahi yang luas dan penuh hikmah. Maka ketika ada yang mencela, ia tidak merasa runtuh. Ketika ada yang mengkhianati, ia tidak merasa hancur. Bukan karena ia kuat secara emosional semata, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada makhluk. Allah berfirman, ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ayat ini dalam kacamata makrifat bukan berarti mereka tidak pernah merasakan kesedihan, tetapi kesedihan itu tidak menetap, tidak berakar, dan tidak menguasai batin mereka. Karena hati mereka telah dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar, yakni kehadiran Allah itu sendiri. Hati mereka ibarat samudra yang luas. Batu sebesar apapun yang dilemparkan hanya menimbulkan riak di permukaan, sementara kedalamannya tetap tenang dan tidak terguncang. Sakit hati bahkan berubah menjadi sarana mengenal Allah secara lebih dekat. Setiap luka menjadi cermin untuk melihat sisa-sisa keterikatan dunia dalam diri. Setiap kekecewaan menjadi pintu untuk memahami bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung yang sejati. Disinilah seseorang mulai merasakan manisnya sabar dan lapangnya ridho, sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tetapi fondasi kesadaran bahwa penilaian manusia sangat terbatas. Sementara ketetapan Allah mengandung hikmah yang melampaui jangkauan akal dan rasa. Maka ketika hati telah sampai pada keyakinan ini,
Ia tidak lagi terburu-buru menolak rasa sakit dan tidak lagi gelisah, ingin segera lepas dari ujian. Tetapi justru mampu diam dalam kesadaran bahwa di balik setiap kejadian ada sentuhan kasih sayang Allah yang sedang membimbingnya naik ke derajat yang lebih tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan, seseorang bisa merasakan ketenangan yang aneh, tenang di tengah luka, damai di tengah penghinaan, karena ia menyadari bahwa hubungannya dengan Allah tidak terganggu oleh apapun yang dilakukan makhluk. Pada puncaknya, keadaan ini melahirkan makom ridho yang sejati, yaitu menerima segala yang datang dari Allah dengan hati yang lapang tanpa penolakan batin, bahkan dengan rasa cinta yang tersembunyi. Ia tidak lagi berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi berubah menjadi, "Apa yang Allah kehendaki dariku melalui ini?" Pertanyaan ini menggeser seluruh orientasi hidupnya dari keluhan menuju kesadaran, dari protes menuju penyerahan. Disinilah sakit hati benar-benar kehilangan maknanya yang lama, karena ia tidak lagi dipahami sebagai luka yang harus dihindari, tetapi sebagai jalan yang harus dilalui untuk mendekat kepada Allah. Hati menjadi jernih, tidak menyimpan dendam, tidak memelihara kebencian, karena ia melihat bahwa memaafkan bukanlah sekadar kebaikan moral, tetapi kebutuhan rohani untuk menjaga hubungan dengan Allah tetap bersih. Allah berfirman, dan dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dan ketenangan ini adalah anugerah yang tidak bisa dicapai hanya dengan usaha lahir, tetapi dengan penyucian batin dan pengenalan yang mendalam kepadanya. Maka, puncak spiritual dalam makrifat bukanlah ketiadaan rasa, tetapi kebebasan dari keterikatan terhadap rasa itu sendiri. Bukan hati yang mati, tetapi hati yang hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Dimensi di mana segala sesuatu dilihat dalam cahaya Allah. Sakit hati mungkin masih datang sebagai gelombang kecil di permukaan, tetapi ia tidak lagi menenggelamkan, tidak lagi mengaburkan pandangan, dan tidak lagi memutus hubungan dengan Yang Maha Mencintai. Hati telah kembali kepada pusatnya, yaitu Allah. Dan dalam keadaan itu, apapun yang datang dari makhluk tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai secara hakiki, karena yang memenuhi ruang batin hanyalah kehadiran Allah semata. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Disitulah seorang hamba benar-benar sampai pada makna terdalam makrifat. Hidup bukan lagi sebagai reaksi terhadap dunia, tetapi sebagai penyaksian terus-menerus terhadap Allah dalam setiap keadaan,